Menapak tilasi sejarah Banda Neira sampai lihat gereja yang dibangun di atas kuburan. Hai everyone, ini ceritaku pas traveling di timur Indonesia. Oke, seperti yang sempat aku bilang di video sebelumnya, di video kali ini aku bakal ngeliatin ke kalian rumah-rumah pengasingan zaman dulu sekaligus bicara sejarah dikit-dikit. Waktu itu jam 4 sore selepas hujan, aku dan Janu mulai jalan kaki dari rumah Gembala. Rencananya kami akan keliling Pulau Naira ini hanya dengan berjalan kaki biar lebih berasa feel-nya. Kenapa cuma sama Janu? Soalnya teman-teman yang lain gak terlalu tertarik sama sejarah, jadi cuma berdua deh. Pulau Naira sore itu sendu dan magis, kami berasa lagi balik ke tahun 40-an ke masa-masa kelam dulu. Pemberhentian pertama kami adalah rumah pengasingan Dr. Cipto. Rumah putih besar ini masih berdiri gagah dengan pilar-pilarnya hingga kini. Dr. Cipto ini diasingkan ke Banda Neira pada 19 Desember 1927. Kenapa beliau diasingkan? Jadi Dr. Cipto ini adalah salah satu pendiri organisasi patriotis nasionalis yang namanya Indische Partij. Kurang lebih gitu ya cara ngomongnya, aku nggak tahu. Nah, organisasi ini beranggotakan pribumi dan keturunan Belanda yang banyak menyebarkan ide pemerintahan sendiri dan sangat anti serta kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Karena sikap radikalnya itulah beliau akhirnya dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya oleh Belanda hingga akhirnya beliau diasingkan ke Banda Neira. Ada juga sih alasan lain yang memicu beliau diasingkan. Salah satunya karena beliau dianggap sebagai pelopor sabotase peledakan gedung-gedung mesiu milik Belanda di tahun 1926 dan 1927 saat terjadi pemberontakan komunisme. Next, dari rumah pengasingan Dr. Cipto kita ke rumah pengasingan Iwa Kusuma Sumantri. Jika Dr. Cipto diasingkan ke sini pada tahun 1927, Iwa baru diasingkan ke Banda Neira pada Februari 1941, 4 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, beliau menjalani pengasingan ini cukup lama, yakni selama 10 tahun dan 7 bulan. Iwa Kusuma Sumantri dianggap berbahaya oleh Belanda karena ia menerbitkan surat kabar Matahari Indonesia yang terkenal akan tulisan-tulisan mengenai perjuangan hak buruh dan kritik tajam terhadap lahan perkebunan warga yang dikuasai oleh Belanda. Karena pandangannya yang sangat revolusioner dan banyaknya kritik yang ia cuatkan itu, Iwa akhirnya turut diasingkan ke tanah ini. Dari situ kami melipir ke gedung Société de Harmonie meski cuma sebentar. Gedung ini juga dikenal dengan nama Rumah Makatita atau Gedung Orang Kaya. Di zaman dulu, gedung inilah tempat berbagai macam acara dan perjamuan milik kalangan tertentu dilangsungkan. Bahkan Gubernur Jenderal VOC pun kerap menggunakan gedung ini untuk menerima orang